Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita kali ini akan melanjutkan pemrograman C++ kita. Video kali ini kita akan membahas tentang apa itu pointer dan bagaimana nanti kita mengimplementasikan si pointer ini dalam pemrograman C++. Oke, daripada kalian penasaran, simak saja videonya sampai selesai. Di beberapa kasus untuk pointer ini memang sering digunakan teman-teman dalam pemrograman. Ya, untuk simpelnya pointer ini adalah penunjuk teman-teman. Kalau kalian tahu istilah yang kita gunakan untuk arah panah yang kita gunakan di mouse, itu kan disebut sebagai pointer juga nih teman-teman. Kayak gitu juga di pemrograman. Jadi pointer ini adalah sebuah penunjuk, yang mana dia akan menunjukkan alamat sebuah variabel di memori. Ya, contohnya kayak gini deh. Semisal saya punya sebuah variabel nih di pemrograman saya. Saya punya variabel A, nilainya itu adalah 10. Ya, saya di sini punya sebuah wadah nih untuk sebuah bilangan integer. Ya, di sini variabelnya saya kasih nama A. Nah, gimana nih mekanisme si variabel A ini agar bisa menyimpan angka 10? Ya, tentunya untuk variabel A ini kita juga harus meletakkan di memori komputer kita, teman-teman. Di mana nih variabel A ini ditempatkan di memori komputer kita, teman-teman? Nah, kita bisa menggunakan pointer ini untuk mengetahuinya. Jadi variabel A ini yang punya nilai 10 itu di dalam memori diletakkan di mana nih? Oleh karena itu, di pointer ini teman-teman, kita punya dua operator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui isi alamat dari variabel yang kita miliki. Untuk yang pertama, kita punya yang namanya itu reference. Ya, reference itu dalam pemrograman C++ kita lambangkan dengan simbol bintang kayak gini. Ya, jadi ini namanya reference. Seperti ini. Nah, untuk apa nih si reference ini? Jadi reference ini kita gunakan untuk menyimpan alamat dari variabel di memori. Seperti itu. Jadi untuk variabel yang di depannya ada tanda reference seperti ini, kita nggak bisa nih ngisi value seperti ini teman-teman. Kalau ini kan jelas, dia adalah sebuah variabel normal, kita bisa mengisi sesuai dengan tipe data yang kita gunakan. Tapi kalau kita berikan operator reference seperti ini di depannya, ya lalu kita compile and run, dia akan error teman-teman. Karena apa? Karena untuk reference ini dikhususkan untuk menyimpan alamat dari sebuah variabel kayak gitu. Ya gimana nih caranya ya? Semisal saya di sini pengen menyimpan alamat dari variabel A di dalam memori teman-teman. Ya tinggal aja kita buat sebuah variabel yang di depannya kita kasih operator reference. Misal saya kasih B ya. Jadi untuk operator reference B ini adalah alamat dari si variabel A di memori komputer kita kayak gitu teman-teman. Nah tapi gimana nih cara kita mengetahui untuk alamat dari variabel A ini? Ya caranya kita menggunakan untuk operator yang kedua. Ya namanya itu adalah dereference namanya. Dereference ini disimbolkan dengan tanda dan. Ya ini dinamakan dengan dereference. Seperti ini. Dia digunakan untuk apa teman-teman? Untuk mengetahui alamat dari sebuah variabel. Ya jadi kita udah tahu nih. Ya untuk kedua operator ini kegunaannya apa? Jadi untuk reference itu untuk menyimpan ya. Jadi kalau kita kasih simbol ini di depan variabel berarti variabel itu untuk menyimpan alamat. Nah, gimana cara kita mengetahui alamat dari sebuah variabel? Caranya kita kasih di reference ya kayak ini. A ya. Kita nggak usah pakai reference dulu kalau variabel A ini nilainya 10. Kita pengen tahu alamatnya, kita langsung aja kayak gini. Kita cout aja di reference variabel A kayak gini. Kalau ini kita compile and run, dia akan menampilkan alamat dari variabel A yang sudah kita deklarasikan di atas nih teman-teman. Ini. Jadi alamatnya untuk variabel A di memori kita itu ini. Ya ada 0x28fe8c itu adalah alamat dari variabel A di memori kita. Ya jadi kita menampilkannya menggunakan di reference. Nah apakah setiap variabel itu punya alamat di memori yang berbeda? Ya jelas teman-teman. Jadi satu alamat di dalam memori itu nggak bisa diisi dengan dua variabel. Ya, jadi satu alamat diisi satu variabel kayak gitu. Contohnya, di sini saya punya B semisal. Saya kasih nilai 4. Kita ketik B aja deh. Jadi kita punya variabel tapi belum ada value-nya. Apakah dia sudah tersedia di memori? Ya seharusnya sudah teman-teman. Jadi setiap variabel itu meskipun dia belum punya value, dia akan tetap memiliki alamat di memori teman-teman. Jadi sudah disediakan nih. Jadi variabel ini ditaruh di memori ini. Jadi suatu saat program yang akan memproses variabel itu, program akan cepat untuk mengakses si variabel di memori kayak gitu. Karena dia sudah punya sebuah alamat kayak gitu. Coba kita cek apakah B ini sudah punya alamat. Ya kita compile and run teman-teman. Ya sudah ada alamatnya. Apakah alamat A dan B berbeda? Ya coba kita cek di sini ya. Kita berikan A dan B untuk si out-nya. Dan kita kasih keterangan aja biar nanti nggak ketukar.
alamat A. Ya, alamat A itu adalah di reference dari A. Ya, untuk B itu adalah alamat dari variabel B. Ya, seperti ini. Coba kita cek teman-teman apakah benar-benar berbeda nih alamat dari kedua variabel ini. Ya, seperti ini. Mana tadi? Ya. Ya, ini belum ada n line-nya ya, teman-teman. Coba kita compile and run sekali lagi. Ya, sebenarnya nggak usah n line, nggak apa-apa sih di samping, cuma biar tahulah kita perbedaannya dari alamat variabel A dan variabel B. Nah, jadi ini alamatnya si variabel A dan ini alamat si variabel B, kayak gitu. Beda ya teman-teman, yang atas 8C, yang bawah ini 88, oke. Ya kalau sudah, sekarang kita cek nih teman-teman untuk yang apa tadi, operator reference. Ya dia kan nggak bisa buat nyimpan value sesuai dengan tipe datanya. Jadi reference ini untuk menyimpan alamat dari variabel tersebut. Contoh ya, di sini saya punya variabel C. Ya variabel C itu dia adalah sebuah pointer nih. Jadi dia kita kasih dengan reference. Dia itu adalah penunjuk. Dia isinya bukan sebuah value yang sesuai dengan tipe datanya, tapi dia ingin kita gunakan untuk menyimpan sebuah alamat nih dari sebuah variabel. Ya, tinggal kita berikan reference di depannya, ya bintang ya. Lalu dia adalah alamat dari variabel A. Kayak gini. Coba kita see out, tapi di B-nya kita berikan n line dulu. Ya, coba kita cek untuk C. Kita cek untuk variabel C apakah dia bisa menyimpan nih. Ya bisa. Jadi variabel C itu karena di depannya sudah kita berikan pointer atau operasi reference di depannya. Jadi dia akan menyimpan alamat dari variabel apa nih? Ya dia akan menyimpan dari alamat variabel A kayak gitu. Makanya di sini nilainya seperti ini. Ya nilainya sama dengan alamat dari variabel A persis teman-teman ya. Oke. Tapi gimana nih semisal kita sudah punya alamat dari sebuah variabel. Kita pengen tahu isi dari variabel yang berada di dalam alamat itu, teman-teman. Kayak ini. Kita punya alamat dari variabel A. Ya, dan alamatnya kita simpan di pointer C. Ya, di pointer C ini ada nilai berapa nih? Caranya tinggal gini, teman-teman. Jadi di sini semisal saya pengen ambil nilai dari si pointer C dan saya masukkan di dalam variabel D. Ya, tinggal kita ketikkan seperti ini. Sekarang, pointer C ini sudah punya nilai dan dia juga adalah alamat. Tinggal kita ketikkan seperti ini. Jadi untuk variabel D itu adalah nilainya isi dari si alamat variabel C. Ya, jadi isi yang ada di alamat itu nilai berapa toh kayak gitu. Terus dimasukkan di dalam variabel D. Ya, coba kita cek, kita masukkan di sini. Apakah variabel D itu sudah ada nilainya, teman-teman? Kita ambil nilainya dari si pointer C. Harusnya udah ada teman-teman. Ya karena di alamat itu sekarang sudah ada nilainya. Dan nilainya itu adalah sesuai dengan variabel A yang diambil di sini. Ya coba kita cek, compile and run. Ya seperti ini. Ya variabel D itu nilainya 10. Sama kayak si variabel A. Karena apa? Di variabel C atau di pointer C itu kita menyimpan alamat dari variabel A yang isinya itu adalah angka 10 teman-teman. Ya, semisal di sini untuk isinya kita ubah menjadi string ya. Tipe datanya string, isinya kita ubah menjadi apa ya enaknya? Jadi tahu. Seperti ini. Ya, sekarang di sini B kita pakai yang C ini juga kita ubah coba menjadi string. Ya, karena D ini mengambil isi dari yang ada di pointer C, maka kita ubah menjadi string. Ya, sekarang kita coba compile and run, apakah nilainya itu mengikuti? Ya harusnya harus mengikuti teman-teman. Seperti ini. Isinya adalah tahu karena kita ambil nih dari si variabel A kayak gitu. Yaitu pembahasan singkat kita di pointer teman-teman ya. Nanti kalau kita perlu pembahasan lebih lanjut tentang pointer, kita akan coba menambahkan dengan satu video lagi untuk pointer ini. Tapi kalau semisal dengan ini kita sudah paham tentang pointer, kita cukupkan di sini untuk pointer. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua tentang pemahaman pointer teman-teman. Ya semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.